siap, gerak, doa, mulai. Doa selesai. Oke, kita lanjut lagi ya. Bu Nevi akan menyampaikan materi yang materi itu sudah kalian terima ketika kalian waktu SMP. Masih ingat waktu SMP kalian kan belajar IPS, ya kan? Nah itu materinya apa aja? Ada yang ingat? Angkat tangan. Saya yakin ya? masih Apa? tentang produsen, konsumen, distributor, serta pelaku ekonomi yaitu produksi dan konsumsi. Oke, makasih. Oh iya. Bu Nevi akan menyampaikan materi yang materi itu sudah kalian terima ketika kalian waktu SMP. Masih ingat waktu SMP kalian kan belajar IPS, ya kan? Nah itu materinya apa aja? Ada yang ingat? Angkat tangan. Saya yakin ya? masih Apa? tentang produsen, konsumen, distributor, serta pelaku ekonomi yaitu produksi dan konsumsi. Oke, makasih. Selain yang dikatakan Mbak Minha, ada yang tahu lagi waktu SMP? Oh ya, Mbak Ajas. Dulu kita mempelajari tentang kegiatan Memahami kebutuhan juga. Terus ada lagi apa? Gak ada? Ya. Nah, Bu Nevi sekarang akan mengadakan atau menyampaikan materi tentang konsep ilmu ekonomi, di mana kita sebagai manusia akan melakukan kegiatan. Nah, untuk yang disampaikan Mbak Minha tadi, kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi termasuk kegiatan dari ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi itu sendiri itu apa sih? Yaitu ilmu ekonomi adalah cara kita mempelajari kegiatan-kegiatan yang ada di ekonomi. Terus, ketika kalian membantu orang tua untuk menemani belanja di pasar, ya, berarti di situ ada transaksi apa? Jual beli. Ada juga transaksi tawar menawar. Kalau kalian perhatikan ketika ibu kalian ingin membeli baju untuk kalian di hari raya biasanya kan kalian mendengar ibu sampean menawar, ya kan? Bajunya berapa? 50.000. Terus ditawar sama ibu kalian 25 saja kalau boleh, gitu kan? Ya. Nah, itu namanya juga termasuk dalam kegiatan ekonomi. Nah, untuk konsepnya di sini kita nanti akan menyampaikan tentang apakah itu konsep ilmu ekonomi. Yang kedua, tentang menganalisis masalah ekonomi yang dimaksudkan dalam kelangkaan atau scarcity dan kebutuhan yang relatif tidak terbatas. Kenapa di sini ada kebutuhan relatif yang tidak terbatas? Kenapa? Karena namanya kelangkaan, berarti apa tadi? Kelangkaan apa? Dibuka Mbak Najarnya, Mbak. Kelangkaan apa? Yang terbatas, sedangkan pemenuhan kebutuhan kita tidak terbatas. Mbak Hajar, beri tepuk tangan. Di pertemuan kali ini kita akan mendapatkan apa sih? Peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari konsep ilmu ekonomi melalui kegiatan diskusi. Kenapa di sini ada diskusi? Karena nanti tugas kalian adalah berkelompok. Jadi nanti Bu Nevi akan membagi kalian sebanyak 5 kelompok. Lalu nanti Bu Nevi kasih permasalahan di kelompok tersebut. Kalian nanti kerjakan ya. Terus yang kedua apa? Yang kedua adalah peserta didik dapat menganalisis masalah ekonomi. Yang dianalisis apa? Masalah apa? Kelangkaan. Nah, di sini ada pengertian konsep ilmu ekonomi. Apa sih konsep ilmu ekonomi itu? Di sini sudah dijelaskan secara etimologis dari bahasa Yunani. Ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu ada yang bisa menjelaskan Mbak Leva. Ini loh, Nak. Coba baca. Ekonomi berasal dari dua kata, yaitu
oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti peraturan. Nah, berarti ilmu ekonomi ini adalah peraturan-peraturan yang dilakukan oleh rumah tangga. Rumah tangganya ini siapa? Konsumen dan sebagai distributor. Ya, dengan sumber daya yang tersedia. Nah, di sini ada gambar apa? Apa? Ada orang membeli sayur ya. Ada juga pembeli, ada penjual dan ada juga barang-barang yang dijual. Nah, barang yang dijual ini termasuk kebutuhan dari siapa? Dari pembeli. Oke, lanjut. Kita akan membahas tentang kelangkaan. Di sini ada gambar orang antri LPG ya, gas LPG. Kenapa orang ini antri? Karena apa? Terjadi kelangkaan. Yang keras kalau jawab ya. Terjadi kelangkaan LPG. Kenapa sampai ada kejadian kelangkaan LPG? Karena bisa jadi dalam pendistribusiannya itu terhambat. Waktunya datang ternyata belum datang. Sedangkan kita membutuhkan LPG itu secepatnya. Oke. Lalu di sini ada karakteristik dari kelangkaan. Yang pertama ini, di mana kelangkaan itu terjadi karena manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Ada contohnya, misalnya kekeringan di sawah. Biasanya kan pernah kita menjumpai musim kemarau yang terlalu panjang. Nah, musim itu biasanya ada gagal panen karena apa? Kekeringan. Jadi beras yang diproduksi oleh produsen berkurang dari biasanya. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan kita makan akan tetap tidak berkurang, ya kan? Nah, maka dari itu kalau ada kelangkaan beras, apa yang terjadi? Apa yang terjadi kalau lengkap berasnya? Jatah makanan kita berkurang, ya kan? Sehingga pemerintah berupaya untuk apa? Untuk memenuhi berasnya bisa diekspor atau impor dari luar negeri. Oke. Nah, misalnya ada contoh di sini kan ada gambar LPG. Terus untuk pengertiannya, masyarakat membutuhkan gas LPG 10 ton per bulan. Sementara jumlah yang tersedia hanya 8 ton. Itulah yang dimaksud dari kelangkaan. Kelangkaannya berarti kurang dari berapa? Kalau kita butuh 10 ton, ternyata adanya cuma 8 ton. Kok lemas anak-anak? Coba berdiri dulu. Berdiri. Ya. Kita SDking dulu ya. Coba kalian lihat apa yang Bu Nevi pegang. Remote. Nah, kalian mengerjakan apa yang Bu Nevi kerjakan, bukan apa yang Bu Nevi pegang, ya. Bukan apa yang Bu Nevi katakan. Misal Bu Nevi bilang pegang hidung, tapi Bu Nevi megang kepala, berarti kalian megang apa? Nah, kalau Bu Nevi bilang pegang tangan, berarti megang tangan, tapi Bu Nevi megang pipi, berarti kalian megang apa? Pipi. Boleh ya? Coba dipegang telinga. Kalian pegang perut. Oke. Kalian masih konsentrasi. Nah, setelah itu dari sini kita tahu apa yang kita pelajari tadi kan ilmu konsep ekonomi dan kelangkaan. Pretestnya
pertanyaan 2 dijawab cepat-cepatan ya. Kelangkaan yang terjadi di desa kita, misalnya bensin, apa yang dilakukan supaya tidak terjadi kelangkaan bensin? Angkat tangan. Apa? Oke, ternyata kalian masih belum paham. Jadi kalau kelangkaan itu kalau ada kelangkaan, gimana cara kita mengatasinya? Di buku tulis ada, di buku bahan ajar ada faktor-faktornya, dampaknya, dibaca ya. Cara mengatasi kelangkaan, faktor-faktor yang mempengaruhi, ada letak geografis itu ya. Coba dibaca Mbak Neva. Cara mengatasi kelangkaan sebagai berikut: menyusun skala prioritas, menimbang penggunaan sumber daya alam, memelihara kelestarian alam, dan memanfaatkan sumber daya kembali. Nah, ada 4 caranya ya. Ingat-ingat itu. Terus tugas kalian sekarang adalah tugas kelompok. Oke. Kalian membentuk kelompok, satu kelompok 4 anak. Sudah boleh dibagi kelompoknya ya. Kelompoknya dibagi 2 meja jadi satu kelompok. Ayo. Sesuai namanya, Andini dengan Adela, dengan Adi dan Dewi. Kelompok 2 Bagus, Elvi, Hajas, Laila. Kelompok 3 David, Lesiana, Ulang, Neva. Ayo dibentuk kelompoknya, ayo cepat. Baca secara urut ya, tugasnya ngapain? Oke, saya bagi satu persatu. Di situ ada permasalahan tentang kelangkaan. Coba dilihat di halaman 3. Sudah? Yang pertama kalian lakukan adalah membaca LKPD-nya secara utuh ya. Yang kedua, baca dan pahami setiap kegiatan. Terus diskusikan dengan anggota kelompok kalian. Ayo, mulai. Sudah? Tugasnya tulis nama kelompoknya, jangan lupa ditulis nama kelompoknya tadi siapa aja, tulis di situ aja ya. Di sini tulis nama kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Bagus. Silakan
banyak kurang jelas mungkin, tapi saya rasa itu sudah sangat jelas. Ya. Diskusi, omong-omongan. Apa? Ya. HP mana HP? Buat bersih. Ya. Iya, langsung ditulis di mana sudah serta belum? Ayo ditulis. Kesimpulan. Masalahnya apa di artikel ini? Oke.
Ada kesulitan? Ya, nanti jangan lupa dibaca dulu ya yang ini ya, kalau mencari ya. Oke?
kecil kan. Sudah selesai. Ya, benar. Apakah kelamaan akan mengganggu roda perekonomian Anda? Jelaskan. Kenapa? Kenapa? Kok begini? Karena dalam karena mereka harus rela memenuhi Yang sudah selesai, tolong dilihat lagi jawabannya. Apakah sudah benar? Apa masih ragu-ragu? Apa salah tapi nanti kalian merasa benar?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Apa yang sedang terjadi pada permasalahan artikel tersebut? Dalam artikel tersebut terjadi permasalahan tentang kelangkaan solar yang terjadi di daerah Jombang, Jawa Timur. 2. Mengapa kelangkaan itu bisa terjadi? Karena adanya penyelewangan penggunaan solar subsidi oleh industri besar. 3. Jelaskan dampak atas terjadinya kelangkaan. 1. Distribusi barang tidak terganggu. 2. Produksi menurun. 3. Harga barang meningkat. 4. Pendapatan masyarakat menurun. 5. Pengangguran meningkat. 4. Jelaskan bagaimana cara mengatasi kelangkaan yang terjadi. 1. Menyusun skala prioritas. 2. Menghemat penggunaan sumber daya alam. 3. Memelihara kelestarian alam. 4. Memanfaatkan sumber daya pergantian. 5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan hasil diskusi yang telah dilakukan, apakah kelangkaan yang mengganggu roda perekonomian? Jelaskan. Ya, karena perputaran roda ekonomi tidak berjalan lancar sehingga banyak hal yang tidak dapat terpenuhi. Maka dengan adanya permasalahan tersebut, pendidikan luar sekolah memiliki kedudukan yang sangat penting di dalamnya untuk mengatasi pengangguran berlebihan, sehingga saran mengganggu roda perekonomian dan berjalan tidak maksimal. Sekian dari kelompok 3. Apakah ada yang ingin bertanya? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan buat yang lanjut, kelompok berapa? Ayo, katanya tadi sudah selesai. Perwakilan kelompok mana? Kelompok 1, ya. Tepuk tangan kelompok 1. Mbak, nama Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Apa yang sedang terjadi pada permasalahan artikel tersebut? Dalam artikel tersebut terjadi permasalahan tentang kelangkaan solar yang terjadi di daerah Jombang, Jawa Timur, lebih tepatnya di SPBU, yaitu SPBU Buder Jombang, Jawa Timur. 2. Mengapa kelangkaan itu bisa terjadi? Karena adanya penyelewangan pengguna solar subsidi oleh industri besar seperti perusahaan tambang dan sawit, serta jumlah kebutuhan lebih banyak daripada jumlah barang yang besar. Jelaskan dampak atas terjadinya kelangkaan. Distribusi barang bisa terganggu dan semua kebutuhan manusia juga akan terganggu. 4. Jelaskan bagaimana cara mengatasi kelangkaan yang terjadi dengan cara memanfaatkan sumber daya pengganti dan mengelola sumber daya modal dengan tepat guna. Terakhir, berdasarkan hasil diskusi yang telah dilakukan, apakah kelangkaan akan mengganggu roda perekonomian? Ya, karena berpotensi mengganggu solar, mengganggu alur pada distribusi solar. Akan tetapi juga akan berpengaruh pada pengiriman solar sehingga terjadi tekanan yang dirasakan oleh produsen dan konsumen. Apa yang ada yang bertanya? Tidak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diaplaus buat kelompok 1. Kelompok selanjutnya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini mau menyampaikan hasil diskusi kelompok 2 tentang kelangkaan solar di daerah Jombang. 1. Apa yang terjadi pada permasalahan artikel tersebut? Dalam artikel terjadi dalam permasalahan solar yang terjadi di Jombang, Jawa Timur dan pembatasan pasokan. 2. Mengapa kelangkaan ini bisa terjadi? Diduga terjadi karena adanya penyelewangan penggunaan solar subsidi oleh industri besar seperti perusahaan tambang dan sawit. 3. Jelaskan dampak atas terjadinya kelangkaan. Distribusi barang bisa terganggu, adanya oknum-oknum yang melakukan pengurangan pada barang tersebut. 4. Jelaskan bagaimana cara mengatasi kelangkaan yang terjadi. Memelihara kelestarian alam, menghemat penggunaan sumber daya alam, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Apakah kelangkaan akan mengganggu roda perekonomian? Jelaskan. Ya, karena daerah Jombang akan mengalami kemacetan karena beberapa truk yang sedang antri. Tergambarnya pendistribusian tersebut barang-barang peran pemerintah mengasih subsidi ke supir-supir tertentu. Ada yang bisa ditanyakan? Tidak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 5 ingin menyampaikan diskusi kami. Apa yang sedang terjadi pada permasalahan artikel tersebut? Dalam artikel tersebut terjadi kelangkaan solar yang terjadi di daerah Jombang, Jawa Timur. 2. Mengapa kelangkaan itu bisa terjadi? Diduga terjadi karena adanya penyelewengan penggunaan solar subsidi oleh industri besar. Jelaskan dampak atas terjadinya kelangkaan. Distribusi barang bisa terganggu, kenaikan harga, angka kemiskinan bertambah, pengangguran meningkat. Jelaskan bagaimana cara mengatasi kelangkaan yang terjadi. Dengan pengaturan jam pelayanan solar bersubsidi oleh SPBU, promosi solar non subsidi, penertiban penyelewengan oleh kepolisian atau dinas perhubungan. Apakah kelangkaan akan mengganggu roda perekonomian? Jelaskan. Ya, karena setelah roda perekonomian telah cukup lama dibatasi, penyebabnya permintaan solar subsidi signifikan, sedangkan di sisi lain solar subsidi dibatasi oleh kuota yang ditetapkan PBH Migas. Dengan adanya kelangkaan solar yang terjadi juga memberikan dampak buruk kepada supir truk yang harus mengangkut barang dan petani membutuhkan solar untuk mesin panen padi. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir. Ya, satu-satunya cowok yang berani presentasi. Ayo, mulai yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. 1. Apa yang sedang terjadi pada permasalahan artikel tersebut? Dalam artikel tersebut terjadi permasalahan tentang kelangkaan solar yang terjadi di daerah Jombang, Jawa Timur. 2. Mengapa kelangkaan itu bisa terjadi? Juga terjadi karena adanya penyelewengan penggunaan solar subsidi oleh industri besar seperti perusahaan Jombang
tambang dan sawit. 3. Jelaskan dampak atas terjadinya kelangkaan. Kenaikan harga, pengangguran meningkat, kriminalitas meningkat, angka kemiskinan bertambah. 4. Jelaskan bagaimana mengatasi kelangkaan yang terjadi. Pengaturan jam pelayanan sholat bersubsidi di SPBU dan penertiban penyelewangan oleh kepolisian dinas perhubungan. Berdasarkan hasil diskusi yang telah dilakukan, simpulkanlah apa kelangkaan akan mengganggu roda perekonomian. Jelaskan. Ya, selain kuota solar, kelangkaan solar juga diduga terjadi karena adanya penyelewangan penggunaan solar bersubsidi oleh industri besar seperti perusahaan tambang dan sawit. Ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan buat kelompok terakhir. Oke, berarti dari kelima soal yang Bu Nevi sampaikan, kalian sudah paham dilihat dari jawaban hasil diskusi yang kalian paparkan di depan. Nah, untuk mengetahui itu, Bu Nevi punya dua kartu di sini. Ada kartu soal dan kartu jawaban. Masing-masing harus kalian pasangkan. Oke? Nanti akan Bu Nevi kasih 4 kartu setiap kelompok. 2 anggota kelompok mencari jawaban dari kartu yang didapat di kelompoknya. Berarti kalian akan menjawab 4 soal ya. Akan saya bagi 4 part. Dimulai dari kelompok 1. Nih, kelompok 2. Kelompok berapa ini? Kelompok 2. Kelompok 4. Kelompok 5. Dari kartu yang kalian dapat, kalian harus mencari jawabannya. 2 anak keliling ke kelompok-kelompok lainnya, mencari jawabannya. Ayo dimulai. Soal ini yang kedua. Manfaat. Jadi ngomong. Jangan bergerombol. 2 kelompok di sini, sana di Lona. Sudah dapat jawabannya? Nomor 1 cari di kelompok lain. Tentukan ini apa? Sudah cocok? Ya, cocok. Ini sudah cocok. Dibawa ke kelompoknya kalau sudah. Yang satunya dicari. HP-nya jatuh, Mbak. Iya. Sana.
Terus mana? Masing-masing jawab menjawab dua pertanyaan ya. Ada dua. Ini. Ada yang kurang. Sudah ya? Dicocokkan lagi, sudah benar apa? Sudah. Salah ini. Sudah. Ya. Nggak usah benar langsung. Kartu yang kami dapat. Kartu yang kami dapat. Ya, kartu yang saya bawa. Nomor-nomor yang menyebabkan kelangkaan berbeda. Benar ya, faktor yang menyebabkan kelangkaan. Ya. Tepuk tangan. Lanjut, kelompok berapa? 1, 3, 5. Oh ya, 5. Dapat ilmu ekonomi, ilmu yang mempelajari cara manusia memenuhi kebutuhan dengan sumber daya yang tersedia. Oke, berarti benar ya ilmu ekonomi yang disampaikan Mas Nuril? Iya. Terus Mas Soleh? Satu yang saya dapat manfaat mempelajari ekonomi. A. Menentukan cara yang tepat dalam memanfaatkan sumber daya yang langka. B. Menggunakan alat penguas kebutuhan yang terbatas. C. Memiliki dan menentukan urutan kebutuhan dari yang paling penting. Prioritaskan sampai yang paling penting. Benar ya? Benar. Silakan buat kelompok 5. Selanjutnya yang terakhir, oh masih ada ya? Kartu yang saya dapat adalah tepuk tangan buat kelompok 3. Kelompok terakhir. Kartu yang menyebabkan penggunaan alat dan lainnya. Oke, benar ya. Tepuk tangan kelompok terakhir. Kartu yang saya dapat sama ya tadi ya. Oke. Siapa yang bisa menyimpulkan dari kegiatan hari ini? Ada? Ayo. Iya, ada. Yang ilmu ekonomi, ilmu yang mempelajari cara manusia memenuhi kebutuhan dengan sumber daya yang tersedia. Ya, terus menganalisis masalah ekonomi, kelangkaan dan kebutuhan yang relatif tidak terbatas, yaitu kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Oke, beri tepuk tangan untuk belajar. Jadi, kalau kita mendaftar atau membuat list daftar keinginan kita, nanti apa yang kita inginkan jika barang tersebut tidak ada, itu artinya kelangkaan. Oke, bisa dimengerti? Bisa. Langsung kita menutup kegiatan hari ini dengan membaca doa. Dipersiapkan bukunya dulu, dimasukkan, dirapikan dulu. Oke. Sudah? Sudah. Ketua kelas menyiapkan doa. Siap, gerak, doa, mulai. Doa selesai.
Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian dan untuk kita semua ya. Jangan lupa di rumah ngapain? Belajar, beribadah ya. Di jalan